belajar, orang yang mau berusaha dalam belajar. Ya, di sini sebelum Allah mengangkat utul ilma, ya, Allah angkat terlebih dahulu alladzina amanu, yang beriman. Ya, penuntut ilmu banyak. Ya, penuntut ilmu banyak. Ya, ada muslim non muslim. Nah, apa yang diangkat? Syarat pertama yaitu amanu. Ya, itu syarat pertamanya amanu billah, beriman kepada Allah serta rukun iman yang lain itu. Ya, jadi itu salah satu ya dalam diangkatnya derajat daripada orang yang menuntut ilmu. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, qul hal yastawil ladzina amanu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wa mohon maaf. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Ya, bahwasanya disebutkan lebih kurangnya artinya seperti ini di ayat yang lain, bahwasanya Allah berfirman, katakanlah tidak sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu ada banyak perbedaan. Ya, dan alhamdulillah ya kita semua anak-anak di sini semua masih dalam rangka menuntut ilmu. Kita dalam rangka menunaikan kewajiban. Ya, kewajibannya apa? Menuntut ilmu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, difardukan. Wajib. Jadi kewajiban. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka dia mendapatkan dosa. Barang siapa yang tidak belajar, tidak mau belajar, tidak hadir di kelas, tidak menyimak, ya, tidak menyimak misternya, tidak menyimak gurunya, tidak menyimak misnya, tidak menyimak apa yang dijelaskan. Nah, di situ mendapatkan dosa. Ya, itu. Dosa. Karena kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka baginya dosa. Ya, itu. Jadi sedikitnya tentang itu. Maka dalam kondisi apapun, selama kita masih mampu, tidak ada kendala, ya, yuk semangat terus. Ya, walaupun dalam keadaan sekarang kita dalam keadaan berpuasa, ya, mungkin lemas, ya, belum makan, belum sarapan, ya, belum minum, tetap harus jauh semangat, karena insya Allah dengan dalam keadaan kita berpuasa, kita menuntut ilmu, maka yang pahalanya tadi 1 dilipat gandakan. Minimal 10 itu lipat gandakan bagi orang yang berpuasa. Ya. Maka dari itu semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk menuntut ilmu. Nah, dalam hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis ini datang dari sahabat Muawiyah. Ya, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalau kalian cari di dalam kitabnya itu ada rujukan kitab Sahih Bukhari nomor 71. Ya. Dan di dalam kitab Muslim, yang Sahih Muslim itu nomor 1037. Ya, itu bisa kalau pengen kalian cari rujukannya bisa dicari di hadis ini. Ya, hadis ini termasuk hadis sahih, ya, sahihain. Ya. Tuh, rawain yang meriwayatkannya 2 orang yang sangat sudah diakui kesahihan hadis ini. Hadis itu berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, kita akan bahas ini salah satu orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Keutamaan bagi orang yang mau menuntut ilmu, ya, tekstualnya, ya, arti secara tekstualnya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Ya. Nah, akan kita bahas mayuridillahu bihi khairan. Ya. Bahwasanya di sini secara letak pemahaman, ya, bahwasanya kalau Allah ingin menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, ya, Allah takdirkan dia orang yang baik, Allah takdirkan dan qadarnya Allah iradahkan seseorang itu untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan berikan kepemahaman kepada orang tersebut, diberikan jalan taufik dan
hidayahnya untuk memahami agama. Ya, itu. Dari segi jihadullah min jihadilah, dari segi qada dan qadarnya Allah, bahwasanya orang yang Allah kehendaki untuk menjadi orang baik, contoh si fulan, si A, ya Allah takdirkan dia untuk menjadi baik, maka Allah akan memberikan kepemahaman dia tentang ilmu agama, jalannya, taufiknya, dia akan dimudahkan dalam rangka belajar. Itu ya, dalam rangka dia belajar itu Allah akan berikan jalan kepemahaman. Itu dari segi min jihatilah, dari arah atau dari arahnya Allah, ya, dari arahnya Allah. Bagaimana dari segi laku kita hambanya, ya, bagaimana kita selaku hambanya. Nah, dalam kita selaku hambanya, hamba Allah, kita yang mengaku beriman kepada Allah, ya, jika kita ingin menjadi orang baik, jika kita ingin ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik, maka kita mesti berusaha. Berusaha apa? Mencari pemahaman. Mencari pemahaman, menuntut ilmu. Kita belajar nufaqihu fiddin. Ya, kita belajar untuk nufaqih, kita belajar untuk memahami agama yang Allah berikan. Ya. Menuntut dalam rangka menuntut ilmu. Maka dari segi kita sebagai hamba, segi kita sebagai siswa, ya, segi kita sebagai murid, kalau ingin kita ditakdirkan oleh Allah, kalau ingin kita menjadi orang baik, maka salah satu jalannya ialah dengan menuntut ilmu. Ya, berusaha menuntut, namanya menuntut bukan hanya menunggu. Ya. Berusaha, maka dari situ tolab itu meminta, tolabul ilmi, menuntut. Maka menuntut itu bukan mengemis, ya. Kalau kita mengemis berarti tinggal hanya nadahkan tangan apa yang guru kasih saja, ya. Gitu. Maka itu sedikit banyak perbedaannya. Ya, mesti kita barang artian karena menuntut ilmu kita berusaha, ya, ada usahanya. Bukan kita hanya dalam rangka mengemis ilmu, ya. Berbeda, ya, sedikitnya kita meminta berusaha, ya, ada dalam rangka berusaha, ya, itu ya. Semoga kita semua ini, ya, digolongkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Allah takdirkan kita menjadi orang yang baik. Yang pastinya kalau Allah takdirkan menjadi orang yang baik, Allah takdirkan pula kita untuk di akhiratnya dengan balasan jannah, surga. Melalui apa? Ya, kita dengan berusaha memahami agama, belajar mengaji. Ya, itu dari hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi itu tak pernah bohong. Ya, maka kita percaya kepada Nabi, kita harus percaya pula dengan hadis ini. Nah, penjelasan ulama. Ada seorang ulama bernama Habib Abdullah Al-Haddad, ya, beliau seorang alim ulama besar. Kitab karangannya pun banyak, salah satunya kitab Risalatul Mu'awanah, atau kitab yang lain beliau pula mengarang Rotibul Haddad, ya, Al-Haddad, ya, Rotibul Haddad. Ya, beliau salah satu ulama besar dari marga Al-Haddad. Sedikit diketahuinya, Habib itu keturunan Rasulullah. Beliau salah satu termasuk zuriyah atau ahli baitnya Rasulullah SAW dari marga Al-Haddad. Nah, beliau mengatakan bahwasanya la yakunul insanu sholihan illa bil ilmi. La yakunul insanu sholihan illa bil ilmi. Secara tekstualnya, manusia itu tidak bisa menjadi soleh, tidak menjadi baik kecuali dengan wasilah ilmu. Ya, lewat wasilah ilmu tersebut, ya, manusia insya Allah akan menjadi solih. Ya, Miss dan Mister di sini, ya, di Cordova kita selalu memanggil nama-nama ananda kalian semua dengan sebutan solih dan solihah. Kenapa? Karena kita termasuk salah satu daripada doa.
ya, doa dari Miss dan Mister, harapan dari Miss dan Mister, harapan dari sekolah, ya, doa dari sekolah supaya ananda-ananda yang sekolah di Cordova 2 menjadi orang-orang yang solih. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan sebutan dari Miss, Mister dari sekolah menyebut kalian dengan solih, solihah terus, ya kalian termotivasi untuk menjadi orang yang solih. Gimana menjadi orang yang solih? Ya salah satunya dengan wasilah ilmu, dengan wasilah belajar. Insya Allah ya kita bisa masuk menjadi digolongkan oleh Allah orang-orang yang solih ya, dengan wasilah daripada ilmu, wasilah daripada belajar. Ya, itu. Maka tidak ada ruginya orang yang mau belajar. Tidak ada ruginya. Ya, keutamaan orang yang ilmu dan belajar itu banyak sekali. Kalau kalian mau cari, mau mendalami, kalau tidak percaya bahwasanya ilmu itu utama, ilmu itu afdol, ilmu itu punya keistimewaan, boleh kalian buka-buka kitab yang lain. Ada kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ya, beliau banyak membahas tentang fadhailul ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu. Di kitab-kitab yang lain juga banyak. Ya, bahkan ada khusus dari satu kitab tentang ilmu, ya kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi di sini kitab Ta'limul Muta'alim banyak membahas tentang keutamaan ilmu. Ya, bisa kalian bahas, bisa kalian dalami. Ya, saya yakin kalau dalam hanya waktu 1 jam itu tidak cukup membahas tentang ilmu. Ya, membahas tentang keutamaan ilmu itu tidak cukup. Ya, karena ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat istimewa, ilmu itu sangat agung. Ya, maka untuk membahas ilmu itu sangat luas. Ya, karena ilmu itu adalah salah satu daripada sifatnya Allah. Salah satu daripada sifatnya Allah ilmu. Ya, yang dimana kita bisa mesti mentauladani dari sifat ilmu tersebut, sifat mengetahui. Ya. Meskipun pasti beda ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Ya. Kalau kita mau mencari ilmu itu tidak akan cukup waktu hidup kita untuk mendapatkan semuanya. Tapi setidaknya kita mau berusaha. Ya. Berusaha untuk menjadi orang solih, menjadi orang solih dengan menuntut ilmu wasilahnya. Ya. Nah, kemudian kita tadi membahas tentang keutamaan ilmu, yang dimana ilmu itu sangat agung, ilmu itu sangat utama, ya. Ya. Mesti kita pula, ya, kalau membahas tentang keutamaan ilmu, maka tidak akan jauh, tidak akan lari dengan yang namanya adab dan akhlak. Ya, dengan namanya adab dan akhlak. Kenapa? Karena kedua-duanya sangat relevan, ya. Kedua-duanya sangat relevan dan berkaitan, bertalian, ya. Sangat erat, ya. Sebagaimana ada maqalah, ya, yang artinya ilmu itu bagaikan air. Ilmu bagaikan air. Sedangkan akhlak ialah wadahnya. Akhlak ialah wadahnya. Nah, kalau suatu wadah itu kotor, maka air pun akan menjadi kotor ketika dituangkan ke wadah tersebut. Ya, jadi akhlak yang ada di dalam diri kita, akhlak itu contohnya yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau diri kitanya kotor, kita menerima air tersebut, maka menjadi kotor. Sama contoh, ada gelas nih, ya gelas, ya gelas akan kita isi air, tetapi gelasnya belum dibersihin, masih banyak ada kotor, ada lumpuran. Kalau kita tuangin air, walaupun air tersebut jernih, bersih, nggak ada kuman, ketika dituangkan ke wadah, otomatis ya air tersebut akan menjadi keruh, menjadi kotor karena tempatnya yang nggak bersih. Ya, maka daripada itu, ya bahkan Imam Syafi'i itu sebelum belajar ilmu itu kalian mesti belajar namanya adab. Ya. Sebelum mengisi air, maka bersihkan wadahnya. Ya, pasti kalian kalau mau minum lihat wadahnya dulu sebelum menuangkan air. Ya,
Sebelum menuangkan air pasti kalian lihat wadahnya kotor nggak nih, udah dicuci belum? Ya, bahkan ada orang mungkin higienis enggak nih. Ya, saking wanti-wantinya supaya apa yang dia makan tidak, apa yang dia minum itu tidak kotor. Ya, maka seyogianya, selayaknya kita selaku penuntut ilmu berusaha dan terus berusaha dan terus berusaha, ya, membersihkan wadahnya. Apa wadahnya? Diri kita masing-masing, diri kita sendiri, ya. Itu sangat pentingnya adab dan akhlak di dalam menuntut ilmu, ya. Keberkahan ilmu itu datangnya dari adab, ya. Keberkahan ilmu, ya, keberkahan ilmu. Jadi kalau kalian pengen punya ilmu yang berkah, pengen ilmu yang bermanfaat, ya, itu, maka harus ada yang namanya adab dan akhlak, ya. Bahkan salah satu kitab yang bernama Kitab Ta'alimul Muta'alim, kitab yang membahas tentang belajar dan mengajar, ya. Filosofi dikarangnya kitab tersebut. Kenapa? Karena salah satu filosofinya ialah bahwasanya pengarang tersebut melihat orang yang belajar berpuluh-puluh tahun, orang yang belajar lama-lama, tetapi ketika terjun di masyarakat, ketika setelah selesai, ilmunya itu tidak bermanfaat, tidak menjadi ilmu yang barokah. Maka itu salah satu musabab dikarangnya kitab Ta'alimul Muta'alim. Hampir banyak kitab mengarang tentang akhlak itu di situ, ya. Banyak bagaimana sekarang banyaknya orang yang pinter, ya, tapi kurang daripada adab dan akhlaknya, ya. Zaman sekarang itu tidak butuh orang yang pinter, ya, tapi butuh orang yang beradab dan berakhlak, ya. Sekarang orang pinter banyak sekali orang pinter, ya, tetapi tadi wadahnya belum bersih wadahnya. Dia diisi air yang jernih, ya, dari pegunungan seperti aqua, ya. Ya, tersaring, tetapi wadahnya belum dibersihkan, maka tercampur pula air tersebut dengan gara-gara sebab wadah tadi, ya. Maka sangat penting kita, ya, insya Allah di sini, ya, di Cordova 2 kita mempunyai banyak guru-guru, ya, mempunyai banyak miss dan mister, ya, yang mau mengajarkan kita bagaimana tentang adab dan akhlak, ya. Jangan putus asa, jangan putus semangat, terus belajar. Insya Allah, ya, banyak di sini guru-guru yang jauh lebih alim daripada saya sendiri, ya, jauh lebih berakhlak dan adab dari saya sendiri, ya. Nanti kita pelajari setelah ini. Ini misal hanya sebagai rangsangan atau sebagai bahasanya penyemangat untuk kedepannya kita terus belajar berakhlak dan beradab. Ya, itu sangat pentingnya ilmu. Nah, kemudian siapa sih tauladan tersebut? Siapa yang mesti kita lihat di dalam beradab dan berakhlak tersebut? Siapa? Ya, ini sudah tercantum di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan petunjuk. Ya, ini di dalam Al-Quran salah satunya ialah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau kalian buka tilawah Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya. Ya, kalau punya kesempatan untuk membaca tafsirnya, kalian baca tafsirnya. Ya, kalian kalau ingin lebih jauh mendalam tentang maknanya, bisa bertanya kepada para miss dan mister pada dewan guru semuanya. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih mengetahui maksud daripada ayat ini. Ya, kita di sini hanya berusaha. Kalau ada kesalahan pasti adanya. Kita insya Allah kalau ingin mengetahui makna dan maksud Al-Quran secara jelas, nanti insya Allah ada ketika kita di akhirat, ketika kita di surga, kan kita ketahui maksud ayat Allah tersebut dengan jelas. Kita di sini hanya berusaha untuk mengetahui. Ya, terjemahannya lebih kurang seperti ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu,
uswatun hasanah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW itu sebagai Al-Quran berjalan, ya, contoh berjalan. Walaupun sekarang ya mungkin kita belum bisa melihat atau tidak menyaksikan secara langsung kehadiran Rasulullah SAW, insya Allah melalui guru-guru kita, melalui ulama-ulama kita, melalui orang solih-solih, ya, insya Allah kita bisa melihat ya bagaimana Rasulullah SAW termanifestasi atau estafet daripada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah itu sebagai uswah, contoh terbaik untuk manusia. Itu contoh. Pokoknya basyarun la kal basyar. Beliau itu basyar, manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Ya. Kenapa Allah mengutusnya berupa manusia, bukan berupa malaikat? Ya, yang diutus contoh itu bukan manusia. Kenapa bukan malaikat? Ya. Karena kalau seandainya Allah mengutus malaikat sebagai contoh, bagaimana manusia bisa mencontoh diri malaikat? Malaikat itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah mau berbuat salah. Mereka itu ditetapkan sebagai malaikat benar. Ya. Sedangkan manusia ada potensi. Maka daripada itu, ya, kita nggak mungkin mencontoh sesuatu yang bahasanya tidak bisa kita contoh. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita contoh. Ya, pasti kita itu mencontoh, Allah berikan contoh itu sesuatu yang bisa dicontoh. Ya, Allah menurunkan Rasulullah, ya, utusannya sebagai tauladan, patokan. Manusianya seperti ini loh. Ya, bertingkah laku tuh seperti manusia yang ini contohnya gitu. Ya, gitu. Jadi walaupun ya mungkin kita sekarang di sini tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tidak melihat secara langsung dohirnya secara Rasulullah, ya insya Allah dengan kita sering-sering membaca sholawat, insya Allah ya, Rasulullah mau menuntun kita. Ya mungkin saya di antara kita ada yang pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya, karena yang namanya bermimpi dengan Rasulullah SAW itu benar, benar. Ya, kalau kita bermimpi dengan Rasulullah SAW itu benar, karena ada hadis yang menyatakan man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Barang siapa yang melihat saya di dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihat saya. Ya, di anna syaitan, karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah, tidak bisa menyerupai Rasulullah. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Ya, Allah sudah kasih batasan kepada setan, bisa menyerupai siapa saja, bisa mengaku siapa saja. Bahkan setan itu bisa mengaku dirinya Tuhan, setan itu bisa mengaku saya Allah, setan. Tetapi setan tidak bisa mengaku Rasul, dirinya itu Rasulullah. Saya Muhammad, setan nggak bakalan bisa. Ya, itu. Maka semoga kita semua walaupun tidak pernah hidup dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, setidaknya di dunia ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi. Dan di surga nanti Allah berikan nikmatnya kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu pentingnya adab, ya, Mr. Ambil daripada seorang ahlul hadis, ya, beliau hafal ribuan hadis, ya, yakni Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau pemimpin atau pemilik daripada pendiri pondok pesantren Darul Hadis di Malang. Ya, beliau sudah wafat, sudah jauh wafat. Beliau mengatakan bahwasanya innana la nahtaju katsiran minal ilmi walakinnana nahtaju katsiran minal akhlak. Sesungguhnya kami, beliau mengatakan, bahwa Abdul Qadir mengatakan itu sebagai daripada perwakilan seorang guru atau perwakilan seorang ulama. Sesungguhnya kami tidak butuh kepada banyaknya ilmu, akan tetapi butuh kepada banyaknya akhlak. Ya, ini sebuah ungkapan dari Habib Abdul Qadir itu mewakili daripada para guru, mewakili para ulama
mewakili para pengajar, ya bahwasanya seorang guru, seorang pengajar, seorang ulama itu lebih senang, lebih butuh kepada muridnya yang banyak akhlak ketimbang ilmu banyak tapi nggak ada akhlaknya. Ya, itu. Innana la nahtaju katsiran minal ilmi walakinnana nahtaju katsiran minal akhlak. Itu. Sungguh para ulama itu, kalau secara diterjemahkannya dari Misr, karena Misr bukan termasuk ulama ya, ini hanya menyampaikan saja. Ya, sesungguhnya para ulama itu lebih butuh kepada banyaknya ilmu, ya dibandingkan butuh kepada banyaknya akhlak. Ya, kenapa? Karena ilmu saja ya tidak dibarengi dengan akhlak, ya maka bisa bagaikan pisau. Ya, pisau bermata dua. Pisau kalau digunakan untuk hal yang baik sangat berguna. Ya, pisau kalau digunakan oleh hal yang dipegang oleh orang baik, dipegang oleh pemotong sapi, pemotong daging, itu akan hal yang berguna. Kan tetapi ketika pisau dipegang oleh penjahat, maka sungguh pisau tersebut ya bisa menjadi mudarat, bisa menjadi bahaya bahkan bagi orang yang berikan pisau tersebut, bagi ulama itu tersendiri. Ya, maka daripada itu ya ini sebagai rangsangan untuk kita semua. Ayo kita mari, yuk kita bareng-bareng kita belajar, yang bisa pun masih belajar dalam rangka ini, ya kita belajar ilmu sambil kita terus belajar memperbaiki diri, ya itu. Ya, ini tauladan kita, ya siapa sih tauladan kita ya? Mesti yang pertama-tama tauladan kita ialah perilaku baginda Rasulullah. Jadikanlah oleh kita, ya jadikanlah oleh kita, jadikanlah oleh kalian, jadikanlah oleh saya sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW itu idola. Ya, jangan sampai kalian mengidolakan yang lain dulu. Ya, mengidolakan seorang di atas Rasulullah. Saya mengidolakan kalau sekarang lagi namanya K-pop, ya mungkin orang barat atau siapa. Dahulukanlah nomor satu dan paling atas. Ya, menjadi tauladan saya, menjadi idola saya ialah baginda Rasulullah. Ya. Nah, kemudian tauladan yang lain ialah sahabat Nabi yang meneruskan beliau, kemudian tabiin, orang yang mengikuti para nabi, kemudian salafus sholih, dan ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sekarang kita tidak hidup dan tidak melihat daripada Rasulullah. Siapa yang kita lihat? Para ulama. Ya, kita melihat para ulama. Kita melihat para guru-guru kita. Kita melihat para masyayikh, para syekh-syekh kita. Ya, itu yang menjadi yang bisa kita lihat di zaman sekarang. Yang bisa kita lihat sekarang. Karena ulama itu pewarisnya Nabi. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada para nabi. Karena nabi nggak mewarisin harta banyak buat umatnya nih. Harta banyak bagi ke umat saya, enggak. Nabi enggak, tapi mewarisi para ilmu yang diwariskan kepada sahabat. Sahabat kemudian dilanjutkan oleh tabiin, salafus soleh pada ulama. Sampai kita sekarang melihat yang ada ulama. Maka ketika kita bertemu ulama, ikutilah mereka. Jadikanlah mereka tauladan, ya yang sekarang ulama-ulama yang ada. Nah, kemudian ada adab-adab ya atau akhlak yang di dalam belajar itu mencakup apa aja sih? Ya, sebenarnya ini kalau bahas tentang ketiga ini itu sangat luas, ya, menghabiskan satu buku. Ya, yang pertama adab kepada diri sendiri, ya, adab kepada sendiri. Bagaimana kita adab kepada diri sendiri, membersihkan hati, ya, membersihkan ucapan, pikiran, ya, itu yang mesti kita perbaiki, memperbaiki tingkah laku di dalam belajar supaya Allah mudahkan kita dalam menerima ilmu. Itu yang mesti kita pertama itu adab kepada diri sendiri. Maksudnya ya kita memperbaiki hati, memperbaiki lisan, ucapan, memperbaiki tingkah laku. Itu yang mesti harus bersikap tawadu, nggak boleh sombong, harus bersikap
namanya waro, ya bersikap waro, bersikap waro itu menjaga diri daripada hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, hal-hal yang makruh gitu. Itu bersikap waro, bersikap taat, bersikap tidak tamak, ya, tidak rakus ya. Kalau rakus dalam ilmu boleh. Tidak cinta dunia, itu mesti memperbaiki diri. Kemudian adab kepada seorang guru. Bagaimana kita mesti bertingkah laku ketika bertemu dengan guru, bagaimana kita harus menjawab dengan guru, bagaimana kalau kita ingin bertemu dengan guru. Ya sekarang kalian belajar secara via online, ya bagaimana ketika ingin chat dengan mister, ya dengan chat dengan miss-nya, dengan chat siapa aja masih ada. Ya, kalian pelajari. Ya. Kemudian adab kepada alat atau media belajar. Ya. Contoh, buku. Di buku jangan taruh sembarangan. Jangan kalian buang lempar. Habis belajar buka buku, taruh bukunya dilempar saja. Gitu. Itu nggak boleh. Ya, karena dengan wasilah buku tadi kita bisa memahami ilmu. Apalagi Al-Quran. Al-Quran misalnya minta jangan taruh di bawah. Ya, jangan taruh di bawah. Di lantai ketika kalian baca Al-Quran nih, ketika tadarus nih di masjid ataupun di mana di rumah, jangan taruh Al-Quran di lantai. Ya, kasih bangku. Kalaupun nggak ada bangku, kalian pangku di paha. Ya, kalian pegang. Bagusnya di kalian pegang. Ya, kita membaca mohon maaf surat kabar, membaca majalah aja kita pegang. Dua-duanya seperti ini. Ya, kita pegang. Masa kita baca Quran kita taruh di lantai? Ya itu. Ya, tolong diperhatikan lagi. Ada pada media belajar, ya. Pada buku, pulpen itu harus diperhatikan. Ya, terakhir ya, itu ya daripada yang kita pelajari, ya yang biasa dapat Mister sampaikan, ya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekeliruan, ya Mister yakin Mister masih banyak salah, ya Mister masih banyak belajar, kita saling mengoreksi, kalaupun ada yang masih dikoreksi, koreksi ke Mister. Ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan Mister kembalikan ke MC Miss Alana. Pada Miss Alana, teman-teman saya persilakan. Terima kasih kepada Ustadz Arifin. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan raise hand dulu ya di chat. Nanti bisa. Ya, bertanya. Chatnya mana? Ada yang mau bertanya nih? Ayo. Oke, Zaidan. Silakan Zaidan. Tanya apa? Ya, di sini ada dari Ananda Zaidan ya, kelas 11B. Ya, beliau menyampaikan salah satu hadis daripada Nabi, ya man salaka tariqan ilal ilmi ini. Ya, man salaka tariqan ilal ilmi iyal tamizu fi ilmi man salaka tariqan iyal tamizu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah.
Salah satu keutamaan ilmu sebenarnya banyak. Kalau kita bahas keutamaan ilmu, hadisnya banyak sekali. Ya, pembahasan ulama pun banyak. Ya, di sini Ananda Zaidal menyampaikan barang siapa yang berjalan dalam menuntut ilmu, insya Allah akan mudahkan dia jalannya menuju surga. Itu kelebihannya orang yang mau menuntut ilmu, ya orang yang mau menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan di dalam mendapatkan surganya Allah. Ya, salah satu jalan mendapatkan surganya Allah melalui media belajar. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanya nggak? Aku udah paham semua. Alhamdulillah kalau paham semua. Ada nih Mister satu lagi dari kelas 7A Salwa. Silakan Salwa. Ya. Salwa. Silakan Salwa. Salwa. Salwa melalui chat. Dari Salwa bertanya, Mister, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi sikap sombong ketika mendapat nilai yang memuaskan. Bagaimana cara mengatasi sikap sombong ketika mendapat nilai yang memuaskan. Sebelum Mister jawab, ada yang ingin menjawab, membantu Mister jawab? Ya, Fadl, silakan. Jika ingin ada yang membantu menjawab. Kalau ada, sebelum Mister jawab, ada? Ya. Nah, berkaitan dengan sikap sombong yang ada pada diri kita, ya. Karena memang sejatinya manusia itu dalam segi psikologinya ada namanya ego, ya, ego, merasa memiliki. Anak, kalau bahasa Arabnya itu ananiun, keakuan, bahwasanya kadang-kadang gitu, sikap bangga, ya, itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan bangga, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri, orang-orang yang sombong. Ya. Nah, ketika kita seringnya terjadinya mendapatkan hal sesuatu, ya, yang istimewa, kita itu merasa, oh saya hebat nih, oh saya sudah ini nih. Nah, itu terkadang ya, sering ya bisikan tersebut, ya, karena setan itu mengganggu, setan itu pasti mengganggu. Ketika setan tidak bisa mengganggu, nah ketika syaitan tidak bisa mengganggu, menggoda manusia itu untuk berbuat jelek, ya, manusia untuk berbuat jelek, maka syaitan akan mengganggu manusia merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar. Itu. Ketika syaitan mengganggu orang baik, dia tidak bisa diajak berbuat kejelekan, maka syaitan akan berusaha mengganggu manusia tersebut untuk merasa dirinya paling baik. Nah, itu namanya sifat sombong. Gimana cara ngatasinya? Nah, satu, kita mesti ingat, ya, bahwasanya di atas kita tuh masih ada orang yang lebih. Ya. Ya, wa fawqa kulli ilmin alimun. Di atasnya orang yang berilmu itu masih ada lagi orang yang mempunyai ilmu. Ya, itu. Jadi di atasnya kita masih ada orang yang punya ilmu. Ya. Kita seberapa sih? Itu baru dapat nilai 10, masih ada kok yang dapat nilai 100. Itu. Ya, itu. Jadi sifat merasa saya sudah baik itu sungguh sangat membahayakan. Saya sudah merasa baik, itu sangat membahayakan. Karena kepuasan di dalam menuntut ilmu itu kebodohan. Kepuasan di dalam menuntut ilmu adalah kebodohan. Orang kalau udah minum ilmu itu, udah mempunyai ilmu itu, bukan makin tinggi, dia makin merendah seperti padi. Ya, kalau nggak punya ilmu itu makin haus, pengen lagi. Bukan ngerasa dirinya sudah puas. Jadi kembalikan kepada diri kita bahwasanya masih ada orang yang punya ilmu lebih, orang punya kekuatan lebih, orang punya nilai lebih daripada kita. Ya, itu. Jadi mesti kita sadari
itulah godaannya syaitan kepada kita supaya kita itu jatuh. Ya, udah dapat nilai 10, kita bangga, kita lalai, nggak mau belajar lagi, jatuh ujungnya dapat nilai 5, 0. Itu jangan. Ya, mesti kita hindari sifat merasa sudah bangga, merasa sudah bisa. Jadi orang pinter bagus, merasa pinter nggak boleh. Jadi orang baik bagus, merasa dirinya paling baik ya salah. Ya, seperti itu. Ada lagi? Misal, anak? Oke, sebentar Ustaz. Sepertinya cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya cukup, Mister. Cukup. 2 pertanyaan saja, ya. 2 pertanyaan saja. Ya. Oke. Terima kasih kepada Mr. Andi yang telah memaparkan materi kedua mengenai Sama-sama. keutamaan menuntut ilmu dan adab. Semoga tadi kita terhindar dari sifat sombong ya, terutama dalam menuntut ilmu. Amin. Oke. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Andi. Oleh karena itu, para peserta wajib merangkumnya ya. Jangan lupa dan mengumpulkannya kepada wali kelas dan wakil wali kelas. Tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Nah, sebelum penutup nih, Miss mau ngingetin dulu nih, poster dan slogannya dikumpulkan hari ini ya di wali kelas dan wakil wali kelasnya untuk dinilai. Nah, nanti pengumuman juara 1, 2, 3 untuk SMP dan SMA akan diumumkan besok di hari Jumat. Oke, jadi jangan lupa dikumpulkan tugas poster dan slogannya. Kami selaku panitia pelaksana pesantren kilat Ramadan virtual tahun 1442 Hijriah menghimbau pada seluruh peserta baik siswa atau siswa SMP dan SMA IT Pondok 2 ini ada membuat rangkuman dan materi yang telah disampaikan hari ini dan mengumpulkannya. Semoga kegiatan hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Amin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Dan terima kasih kepada dua pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi, yaitu Ustadz Nahrozi dan Ustadz Andi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhabannya Ramadan. Billahi fisabilillah haqqa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hafiz. Mana emangnya? Ada ini sih siapa namanya? Lihat dong. Mantap. Ada. Bang, mabur bang.